Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Mari kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mau persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau katakan hidup kami ini adalah penyembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sama-sama kita nyanyikan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku, kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku. Lihat aku telah melukis Engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Haleluya. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Tuhan sungguh membuat kami berharga di mata-Mu. Haleluya. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi dekat, ku tahu hidupku. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Oh Jesus, dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Kami persembahkan
hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Haleluya. Jadikan kami bait suci-Mu yang kudus, Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku, kami mau menjadi Tuhan bait suci-Mu yang kudus, Tuhan. Kami mau, Tuhan, paksakan kehendak-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Boleh sekali lagi katakan, jadikan aku. Biar pujian penyembahan kami, Tuhan, berbau harum di hadapan-Mu, Tuhan. Dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi kita katakan, jadikan kami, Tuhan. Jadikan aku. Inilah kami bait-bait-Mu, Tuhan. Bertantahlah dalam hidup kami. Tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi katakan, jadikan, paksakan kehendak-Mu, Tuhan. Biar kami menjadi bait-Mu yang suci, yang kudus, Tuhan. Tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Jadikan kami bait suci-Mu yang kudus, yang kudus. Terima kasih, Tuhan. Bentuk kami, Tuhan, bentuk kami setiap hari, Tuhan. Biar kami menjadi bait-Mu yang kudus, yang suci di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar firman-Mu yang membentuk setiap kami. Biar firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Jadikan aku bait suci-Mu, jadikan aku mesbah doa-Mu. Itulah kalimat pujian yang kita sudah naikkan bersama-sama
dan itu merupakan keputusan penting yang harus kita miliki. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam kemenangan, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Hidup ini merupakan hasil daripada keputusan yang telah kita buat. Tuhan memberikan free will, kehendak bebas buat setiap kita, manusia, dan kita harus bijaksana mengambil keputusan seturut kehendak dan rencana Tuhan. Saudara, dalam episode Mesbah Doa sebelumnya, kita sudah belajar tentang sebuah pesan singkat dari Tuhan Yesus, tetapi sungguh penting dan bermakna bagi kita yang hidup hari ini di akhir zaman. Dalam Lukas 17 ayat 32, Tuhan Yesus berkata, "Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot." Dan lihat bagaimana istri Lot telah mengambil keputusan yang salah. Dia menoleh ke belakang, ke Sodom dan Gomora, yang mengakibatkan dia berhenti, mati, binasa, menjadi tiang garam. Dan kalau saudara belum menerima kebenaran itu, saudara bisa lihat dalam file daripada program Mesbah Mujizat di Bethany Miracle Center di YouTube channel ini. Saudara bisa klik dan cari sebuah tema, yaitu Ingatlah Istri Lot. Nah, saudara, saya rindu melanjutkan kembali apa yang kita perlu periksa dan perdalam dari pesan penting Tuhan Yesus, ingatlah akan istri Lot. Kalau kita merenungkan, mengapa Tuhan Yesus tidak menyebut langsung nama wanita yang menjadi istri Lot? Mengapa Tuhan Yesus menyebutkan agar kita mengingat istri Lot? Kali ini setiap ibu-ibu tidak boleh cemburu. Jadi para suami-suami, ya, kita boleh mengingat istri Lot, tapi tidak boleh mengingat istri tetangga. Apalagi mengingat mantan-mantan. Ya, tapi ibu-ibu nggak boleh cemburu ketika Tuhan Yesus mengajar agar para suami mengingat istri Lot. Nah, saudara sekalian, saya sungguh merenungkan kenapa Tuhan Yesus tidak langsung menyebut nama wanita ini, tetapi mengapa disebut istri Lot. Dan Anda harus tahu siapa nama istri Lot. Nyonya Lot. Ibu Lot. Nah, saudara, just joking. Tetapi menurut tradisi Yahudi, saudaraku, ternyata nama istri Lot adalah Ado. Ado atau Lidit atau Edit, ya, itu sesuai dengan tradisi Yahudi, tetapi memang tidak tercatat di Alkitab. Saudaraku, mengapa kesalahan dan kehancuran wanita ini justru dikaitkan dengan Lot sebagai suaminya? Nah, menurut saya ada dua penyebab. Yang pertama, orang Israel menganut faham patriah, di mana pria dianggap jauh lebih penting daripada wanita. Sehingga kalau Anda baca di Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, lebih banyak nama-nama pria yang dicatat, sementara hanya beberapa nama wanita saja yang tercatat. Tapi puji Tuhan, sejak Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, ternyata harkat wanita disamakan derajatnya dengan para pria. Nah, saudara-saudara, itu penyebab yang pertama, karena orang Yahudi, penulisan Yahudi menganut faham patriah. Tetapi menurut saya, penyebab kenapa Yesus berkata di Perjanjian Baru, ingatlah akan istri Lot,
tidak disebut Edit, tidak disebut sebagai Ado, atau nama lainnya yaitu Lidit, tetapi kenapa disebut ingatlah kepada istri Lot? Hal ini mengajarkan bahwa kehancuran istri Lot bukan hanya karena kesalahannya sendiri, tetapi juga akibat Lot sebagai suami tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik bagi istrinya. Saya ulang lagi, ternyata kesalahan, kehancuran istri Lot ini bukan hanya semata-mata karena kesalahan wanita ini, tetapi karena Lot sang suami tidak bertanggung jawab baik bagi istri dan keluarganya. Itu sebabnya tema program Mezbah Mujizat hari ini adalah Lot, mana tanggung jawabmu? Lot, mana tanggung jawabmu? Dan sekarang Tuhan juga bertanya buat setiap saudara dan saya. Dia panggil nama kita masing-masing. Benny, mana tanggung jawabmu? Anita, mana tanggung jawabmu? Bejo, mana tanggung jawabmu? Acong, mana tanggung jawabmu? Nah, saudara sekalian, mari kita mengerti bahwa hal yang paling mudah dalam hidup ini adalah menyalahkan orang lain. Ya Pak ya. Hal yang paling mudah dalam hidup ini adalah menyalahkan orang lain. Makanya ada istilah kambing hitam. Banyak orang dengan mudah ketika mengalami kegagalan, mengalami problem, mengalami masa-masa sulit, lalu ngeblame, lalu mengambing hitamkan orang lain. Hal yang paling enak dalam hidup ini adalah melempar kesalahan kepada orang lain. Dan kemudian, saudaraku, kita mulai cuci tangan. Ya kan, saudara-saudara? Oh, kalau sampai anak nakal, lalu kemudian sebagai suami, sebagai istri, kita cuci tangan, kita lempar kesalahan kepada orang lain, bla 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 bla, dan ini semua adalah sifat yang diturunkan oleh yaitu Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Lihat, ketika Adam ditanya sama Tuhan, kenapa istrimu itu sampai makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Oh, gara-gara istriku begini. Sementara wanita itu Hawa, kemudian gara-gara ular. Nah, saudara-saudara, hal yang paling mudah dalam hidup ini adalah lempar tanggung jawab. Hari ini banyak orang pandai menjawab, pintar menjawab, bahkan tidak ditanya pun lalu menjawab. Tetapi banyak orang seringkali lari dari tanggung jawab. Nah, hari ini sahabat Mezbah Mujizat, mari kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Katakan amin. Ayo, mari kliklah di komen, supaya benar-benar apa yang kita ketikkan itu merupakan statement iman kita. Dan jadilah seperti apa yang kita ketik dan yang kita ucapkan. Ayo cobalah klik, katakan di komen, katakan saya mau bertanggung jawab. Ucapkan, saya mau bertanggung jawab. Saya mau bertanggung jawab. Nah, orang-orang yang hebat, orang-orang yang saudaraku luar biasa, adalah orang yang berani bertanggung jawab terhadap kesalahan yang terjadi, serta berani memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Saya percaya bahwa Tuhan mengangkat kita dari orang-orang yang hancur menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus, di mana saudara dan saya harus berubah, bukan menjadi orang yang mudah menyalahkan orang lain dan melempar tanggung jawab, tetapi kita harus menjadi pribadi anak-anak Tuhan, kita ambasador kerajaan surga yang
berani mengambil tanggung jawab. Lihat bagaimana teladan Yesus. Dia rela mengambil tanggung jawab, turun ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tahukah saudara-saudaraku bahwa kehancuran keluarga Lot itu disebabkan selain karena keputusan istri Lot, disebabkan oleh keputusan anak-anak Lot, tetapi tidak lepas juga disebabkan karena keputusan Lot yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Saudara, mari kita belajar merenungkan lebih dalam lagi. Dan mari kita berani mengakui dengan jujur, dengan rendah hati. Seringkali keluarga kita tidak bahagia, pernikahan kita tidak harmonis, lalu kita dengan mudah menyalahkan orang lain. Ingat Yesus berkata, bagaimana kamu bisa mengeluarkan selumbar satu helai bulu di mata orang lain, padahal di matamu sendiri ada balok yang besar. Saudara, seringkali kita menganggap orang lain yang salah, padahal tanpa kita sadari, kita sendiri juga seringkali berbuat dosa, berbuat kesalahan. Dan mari tujuan daripada firman ini bukan untuk menghakimi siapapun juga, tetapi justru karena Tuhan cinta, Dia mau kita belajar dari kesalahan Lot, agar keluarga kita, agar setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, baik itu pekerjaan, baik itu pelayanan, baik itu apapun jabatan otoritas yang Tuhan beri buat kita, tidak sampai hancur berantakan gara-gara kita mengulang kesalahan Lot. Nah, saudara, saya merenungkan apa bukti Lot tidak bertanggung jawab. Dan mari kita periksa, bandingkan dengan diri kita. Yang pertama saya menjumpai, Lot tidak berfungsi baik bagi keluarganya. Lot tidak berfungsi baik bagi keluarganya. Lot hanya berfungsi sebagai provider, sebagai seorang suami atau ayah yang mencukupkan kebutuhan keuangan, kebutuhan makanan, sandang, dan semua. Tetapi Lot ternyata tidak berfungsi baik sebagai kepala keluarga, sebagai pelindung keluarga, sebagai imam dalam keluarga, serta Lot tidak berfungsi sebagai teladan baik bagi keluarganya. Lot berpikir, dengan ia mencukupi kebutuhan uang bagi keluarganya, berarti ia sudah menjadi suami dan ayah yang baik. Padahal kita mengerti dari Alkitab, fungsi seorang suami itu bukan hanya untuk bekerja cari uang bagi keluarga, bukan hanya menyediakan rumah yang baik, makanan yang baik, maupun juga persiapan keuangan bagi masa depan. Tetapi fungsi suami yang baik sesuai Alkitab, suami harus jadi pelindung bagi istri dan anak-anaknya. Suami harus jadi kepala yang mengambil sebuah keputusan-keputusan penting yang tidak mencelakakan istri dan anak-anaknya. Diibaratkan oleh Alkitab, suami sebagai kepala, istri dan anak-anak sebagai leher dan tubuh sampai ke bawah. Dan lihat, di kepala ada otak, dan otak atau brain itulah yang mengambil keputusan. Dan kalau sampai otak mengambil keputusan yang salah, memerintahkan tangan ambil pisau dan menusuk orang lain, membunuh orang lain atau membunuh diri, jelas keputusan yang diambil kepala itu akan menghancurkan dan merusak seluruh tubuh. Saudara sekalian, suami juga berfungsi sebagai imam dalam keluarga, harus menjadi gembala dalam keluarga, sebagai pembimbing rohani, mengajak untuk istri dan anak-anak datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah, belajar firman,
mencintai Tuhan. Dan juga suami sebagai provider. Walaupun sekarang seringkali di zaman sekarang istri juga bekerja. Tetapi istri hanya sebagai saudaraku tambahan income. Sementara suami sebagai provider tidak boleh malas. Tidak boleh kemudian saudaraku mencari alasan untuk tidak mau kerja. Mari kita harus sebagai suami berfungsi sebagai provider. Lalu suami juga sebagai coach atau pelatih. Kita mendampingi istri, anak-anak kita untuk akhirnya mereka bisa melewati masa sulit, untuk mereka bisa mengembangkan potensi secara maksimal dalam hidup mereka. Dan itulah fungsi suami yang baik. Sementara Lot, dia tidak berfungsi baik bagi keluarganya. Akibat Lot tidak berfungsi baik sebagai imam, sebagai pemimpin rohani bagi keluarganya, maka akhirnya Lot yang bekerja susah payah bertahun-tahun, ia kehilangan harta kekayaannya hanya dalam sekejap. Bahkan Lot kehilangan istrinya menjadi tiang garam. Bahkan kalau Anda baca setelah Lot dan kedua anak perempuannya keluar dari Sodom, akhirnya Lot, saudaraku, jatuh dalam kemabukan dan akhirnya dia tidur bersetubuh dengan kedua anak wanitanya sendiri. Dan lahirlah bangsa yang jahat, bangsa Moab dan Amon. Dan Anda tahu Lot kehilangan segala-galanya. Kehilangan harta, istri, bahkan kehilangan anak-anaknya. Hancur secara mengerikan. Kenapa? Akibat Lot tidak berfungsi baik bagi keluarganya. Hari ini kalau saudara sebagai seorang istri mendengar khotbah ini, jangan kemudian berkata, oh benar nih gara-gara suamiku. Ingat, jangan lagi ngeblame yang lain. Mari para istri juga harus berfungsi sebagai istri yang baik. Anak-anak juga berfungsi sebagai anak yang baik. Ayo coba kliklah di komen, katakan, saya mau berfungsi baik bagi keluarga saya. Saya mau berfungsi baik bagi keluarga. Saya mau berfungsi baik bagi keluarga. Sekali lagi coba klik di komen, ini merupakan sebuah kata-kata iman yang akan terjadi dalam nama Yesus. Saya mau berfungsi baik bagi keluarga. Saudaraku, ketika saudara mau berfungsi baik bagi gereja lokal Anda mau berfungsi baik bagi yaitu tempat Anda bekerja, bagi komunitas, tidak boleh diabaikan kesuksesan di luar, tidak boleh mengabaikan kesuksesan di dalam keluarga kita. Rumah tangga kita adalah Yerusalem kita yang harus benar-benar kita jaga dan rawat baik. Berfungsilah dengan baik bagi keluarga. Sementara saudaraku, hal yang kedua, bukti Lot tidak bertanggung jawab. Lot hidup semaunya sendiri. Lot hidup semaunya sendiri. Lot mengambil keputusan yang salah. Akibat ia hidup semaunya sendiri. Lot hidup semau gue. Apapun yang dia mau, apapun yang dia inginkan, itu yang harus dia capai, itu yang harus dia dapatkan, itu yang harus dilakukan. Lot selalu menuruti kehendak dan keinginannya sendiri, tanpa mau mengikuti kehendak Tuhan. Sekali lagi, Lot adalah orang yang hanya mengikuti keinginan dan kehendaknya sendiri, tanpa peduli untuk mengikuti kehendak dan keinginan Tuhan. Saudara, padahal sejak kita lahir baru dalam Kristus, kita sudah dibeli lunas dengan harga yang mahal di atas kayu salib. Maka kita bukan milik kita lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Tuhan sebagai owner, pemilik dalam hidup kita. Maka yang harus kita kejar bukan lagi keinginan dan kehendak kita sendiri. Jangan hidup semau gue, tetapi apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan senang,
itulah yang harus kita kejar. Lot mengambil keputusan untuk berpisah dengan Abraham pamannya, tanpa ia bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Lot, saudaraku, mengambil keputusan untuk tinggal di Sodom dan Gomora yang sangat jahat, yang kejahatannya sudah terdengar sebelum Lot tinggal di sana. Tetapi saudaraku, Lot mengambil keputusan untuk tinggal di Sodom Gomora tanpa Lot mencari kehendak Tuhan. Bahkan kalau Anda tahu, saudaraku, lihat dalam Kejadian 13 ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya. Lihat, dia tidak tanya Tuhan lebih dulu, tapi dia semaunya sendiri, dia pilih semaunya sendiri. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke timur dan mereka berpisah. Lot berpisah dari Abram, pamannya, orang yang mencintai Tuhan, orang beriman. Sementara Lot akhirnya hidup berdasarkan apa yang dipandangnya baik, apa yang dipikirnya benar, bukan berdasarkan apa yang Tuhan pandang baik. Saudaraku, Lot sekian tahun hidup bersama dengan Abraham, pamannya. Lot diberkati seperti Abraham diberkati oleh Tuhan. Lot kecipratan berkat karena Lot bersama-sama dengan Abraham pamannya. Tetapi sayangnya Lot hanya kecipratan berkat, transfer kekayaan. Tetapi Lot tidak pernah mempunyai sebuah iman, kecintaan kepada Tuhan seperti yang Abraham pamannya miliki. Saudara, sekali lagi, kalau Anda dipanggil oleh Tuhan, mari kita belajar. Jangan cuman ikut Yesus untuk supaya saya diberkati. Karena saudara-saudara, berkat itu bukan tujuan. Berkat itu hanya bonus, katakan amin. Tetapi kejarlah Tuhan, mengenal Tuhan, mengikut Yesus, itulah tujuan kita yang penting. Bagaimana kita semakin serupa dengan gambaran Kristus, hidup mengejar apa yang Tuhan suka, itulah merupakan fondasi kekristenan yang kuat. Saudara, kalau Anda ikut Tuhan hanya supaya kaya, hanya supaya dapat teman banyak, hanya supaya dapat jodoh, hanya supaya saya ditolong Tuhan, hanya supaya saya sembuh dari penyakit, hanya supaya saya bahagia. Ketika Anda tidak mendapatkan itu, Anda segera kecewa dan tinggalkan Yesus. Ataupun Anda sudah mendapat semua, maka suatu titik Anda akan berkata, well, semua saya sudah punya, sudah tidak ada lagi yang aku perlukan dari Tuhan. Goodbye Tuhan, sayonara Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar. Jangan hidup seperti Lot. Lot hanya mengejar, hanya hidup semaunya sendiri. Dan akibatnya Lot mengalami kehancuran. Hari-hari ini ada banyak orang percaya yang hidup semaunya sendiri. Kalau nyanyi saya sampai malaikat minder. Mengiring Yesus, itulah kesukaanku. Ku lepaskan hakku untuk mengikut Yesus. Wow, kalau nyanyi malaikat aja sampai minder. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Wow, bahkan nyanyinya ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Wih, sampai malaikat sesurga nangis. Saudaraku, terharu dengan nyanyian kita. Tapi alamak, begitu selesai nyanyi, ya kan? Kita mau marah, ya udah marah saja. Kita mau jatuh dalam dosa, langsung saja. Lalu kemudian kita mau serakah, mau kemudian selingkuh, mau berzina, mau berjudi, mau lakukan apa saja, cheating, kita lakukan semau kita sendiri. Hari ini, jangan hidup semau sendiri. Hiduplah mengikuti kehendak Tuhan. Yang mau, coba kliklah di komen, katakan, saya mau ikut kehendak Tuhan. Haleluya. Coba klik di komen, saya mau ikut kehendak Tuhan. Sekali lagi, saya mau ikut kehendak Tuhan. Lot, mana tanggung jawabmu?
Yang ketiga, bukti Lot tidak bertanggung jawab. Lot kompromi dengan dosa. Lot kompromi dengan dosa. Arti kompromi adalah berpikir untuk win-win solution. Berdiri di area abu-abu, gray area. Tidak lagi antara putih atau hitam, tapi memilih untuk kompromi. Lihat bagaimana Lot suka hidup kompromi dengan dosa. Suka berdiri di dua perahu, antara Tuhan dan dunia. Antara kehendak Tuhan dengan keinginan dosa. Mana buktinya? Lihat dalam Kejadian 13, ayat 10 sampai ayat 11. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan. Lihat, saudara, Lot memandang Yordan seperti taman Tuhan. Wow, seperti taman Eden. Wow, Tuhan ada di sana. Tapi lihat kalimat berikutnya, seperti tanah Mesir. Mesir, Anda ingat, bicara tentang perbudakan dosa, perhambaan dosa, keinginan daging. Lot, lihat Sodom Gomora, seperti taman Tuhan, tapi juga seperti taman Mesir, tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara, kita tidak bisa hidup separuh-separuh Tuhan dan separuh dosa. Separuh Tuhan dan separuh dunia. Mari kita belajar, jangan hidup kompromi dengan dosa. Saya sih mau bertobat pendeta, tapi ya dosa-dosa yang itu aku rela tinggalkan. Tapi yang ini aku suka sekali, jangan, nanti saja. Lalu orang akhirnya kompromi dengan dosa. Lot awalnya tinggal di dekat Sodom dan Gomora. Kalau Anda baca, Lot nggak langsung tinggal di dalam Sodom, tapi Lot tinggal di dekat Sodom. Tapi lama-lama dia tinggal di dalam Sodom Gomora. Bahkan Alkitab mencatat waktu dua malaikat Tuhan datang ke Sodom Gomora, Lot sedang duduk di pintu gerbang kota Sodom. Hanya para tua-tua, hanya orang-orang pemimpin, orang-orang yang terpandang dan terhormat yang boleh duduk di pintu gerbang kota pada waktu itu. Bicara Lot awalnya tinggal dekat Sodom, lama-lama tinggal di dalam Sodom, lama-lama jadi orang penting di Sodom. Lot awalnya tersiksa batinnya saat melihat kejahatan Sodom dan Gomora. Tetapi lama-lama Lot terbiasa, bahkan Lot setuju dengan kejahatan Sodom dan Gomora. Saudara, ada banyak gereja hari-hari ini, ada banyak hamba Tuhan sudah berkompromi dengan dosa. Akhirnya demi kemanusiaan, demi cinta katanya, akhirnya mereka mulai di gray area, kompromi untuk melegalkan, menyetujui tentang hubungan sejenis, menyetujui kompromi dengan dosa dan sebagainya. Jelas memang kita, saudaraku, harus bijaksana, tetapi tetap kita harus punya sebuah prinsip. Tuhan memang penuh kasih, Dia maha kasih, tetapi Dia juga adalah maha adil. Dia kebenaran, Dia sumber kasih karunia, tetapi Dia juga sumber kebenaran. Dia adalah tangan yang terbuka untuk memeluk kita dengan cinta. Tetapi Alkitab juga berkata, Tuhan adalah api yang menghanguskan. Dan hari ini saudaraku, mari kita belajar, jangan berada di gray area, di area abu-abu. Mari kita belajar tetap hidup dalam kekudusan, dalam kesucian, prinsip-prinsip kebenaran, value-value, nilai-nilai Alkitab yang kita harus pegang teguh sampai akhir hidup kita.
sehingga akhirnya kita tidak lari dari tanggung jawab kita. Karena hari-hari ini Anda harus tahu bahwa anak-anak Anda dan saya sedang mengamati setiap tindakan dan keputusan dari kita para orang tua. Seringkali kita ngeblame, menyalahkan sekolah minggu di gereja, ngajarnya kurang baik, kita menyalahkan sekolah, oh ngajarnya kurang bagus. Padahal Anda tahu, anak-anak kita waktunya lebih banyak di rumah. Apa yang dilihat oleh anak-anak dari orang tuanya, itulah yang mereka akan tiru dan akan lakukan. Mari kita belajar berdiri di atas kebenaran. Jangan memandang hidup ini yang penting aku sebagian di taman Tuhan, sebagian di Mesir. Yang penting hari Minggu aku ke gereja, aku pelayanan, aku memberi persembahan baik ke gereja. Tapi di hari yang lain kita hidup dalam dosa. Hari ini saudaraku, Tuhan cinta kita. Biarlah suara Tuhan ini melalui program Mesbah Mujizat ini membawa kita kembali kepada jalan Tuhan, agar kita berani berdiri teguh di dalam kesucian firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ayo ucapkan, kliklah di komen, katakan saya tidak mau kompromi dengan dosa. Ayo kliklah di komen, saya tidak mau kompromi dengan dosa. Sekali lagi, saya tidak mau kompromi dengan dosa. Lot, mana tanggung jawabmu? Bukti Lot tidak bertanggung jawab. Yang keempat, Lot tidak memperjuangkan keselamatan orang lain. Lot tidak memperjuangkan keselamatan orang lain. Lot tidak pernah memperdulikan kondisi rohani istrinya, kondisi rohani anak-anaknya. Lot hanya sibuk mencari uang. Lot hanya sibuk menambah hartanya. Lot hanya sibuk bekerja agar semakin mapan. Rajin kerja tidak salah, tetapi jangan abaikan keselamatan. Jangan abaikan kondisi rohani Anda pribadi. Jangan abaikan kondisi rohani daripada keluarga Anda. Jangan abaikan kondisi rohani daripada orang-orang di sekitar kita. Bahkan kalau kita renungkan di ayat-ayat Alkitab dalam kitab Kejadian, kedua anak wanita Lot itu sudah punya pacar. Tetapi lihat bagaimana ketika dua malaikat Tuhan memerintahkan Lot dan keluarganya untuk segera keluar dari Sodom sebelum dihancurkan Tuhan. Ternyata kalau Anda lihat bagaimana kedua calon menantu Lot mentertawakan Lot, mengejek. Bahkan calon besan Lot juga tidak mau ikut keluar, tinggalkan Sodom, mentaati perintah Tuhan. Hal ini menunjukkan, membuktikan bahwa Lot tidak pernah membawa dua calon menantunya, serta calon besan-besannya untuk percaya Tuhan. Saudara sekalian, selama Lot tinggal di Sodom bertahun-tahun, Lot tidak pernah membawa satu jiwa pun datang kepada Tuhan. Lot tidak pernah memenangkan satu orang pun datang kepada Tuhan. Dan ingat, sebelum Sodom Gomora dihancurkan, Abraham diberi bocoran oleh Tuhan. Maka Abraham berkening, tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, masa kau hancurkan Sodom Gomora kalau ada 50 orang benar yang tinggal di dalamnya? Tuhan ngomong, kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan hancurkan Sodom. Lalu Abraham tawar-menawar, 45 Tuhan. Kalau ada 45 aku tidak hancurkan. Oke Tuhan, kalau 30 Tuhan, enggak aku akan hancurkan. 20 Tuhan, aku tidak akan hancurkan. Bahkan yang terakhir lihat, Kejadian 18 ayat 32. Katanya, kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, 10 orang benar yang tinggal di Sodom, firman-Nya
aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Artinya tidak ada lebih dari 10 orang benar yang tinggal di Sodom. Saudaraku, minimal kalau Lot dengan istrinya 2 orang, dengan 2 orang anaknya 4 orang. Nah, minimal hanya 4 orang benar. Seandainya Lot memenangkan minimal 6 orang Sodom Gomora, jadi genap 10 orang benar, maka Sodom Gomora tidak akan dimusnahkan Tuhan. Minimal seandainya Lot memenangkan 2 calon menantunya, lalu juga 4 calon besannya, jelas sudah 6, tambah keluarga Lot 10, maka Sodom Gomora tidak akan dihancurkan. Bahkan Lot sangat gila sekali. Saat penduduk kota Sodom malam-malam ketuk gedor pintu rumah Lot, supaya kedua malaikat cowok itu, yang kelihatannya cowok, dibawa keluar dan mau diperkosa rame-rame dengan dosa Sodom. Anda tahu Lot dengan gilanya berkata, jangan ganggu kedua tamuku. Kalau kalian mau pakai saja kedua orang anakku perempuan, tiduri saja, perkosa saja. Ini kan bapak gila. Bapak yang tidak bertanggung jawab, tidak melindungi anaknya. Bahkan saudara, bapak yang sungguh tidak peduli akan kondisi keselamatan kedua orang anaknya. Dan tidak heran akhirnya, karena seorang bapak yang gila, istrinya ikut gila, kedua anaknya ikut gila. Bapak yang tidak cinta Tuhan, akhirnya menular istri dan anak-anaknya juga tidak cinta Tuhan. Hari ini saudaraku, Tuhan panggil nama kita masing-masing. Lot, mana tanggung jawabmu? Lot, mana tanggung jawabmu? Lukas, mana tanggung jawabmu? Joni, mana tanggung jawabmu? Susi, mana tanggung jawabmu? Bejo, mana tanggung jawabmu? Bukti Lot tidak bertanggung jawab. Yang pertama, Lot tidak berfungsi baik bagi keluarganya. Hari ini, jadilah suami yang berfungsi baik bagi keluarga Anda. Jadilah istri yang berfungsi baik bagi keluarga Anda. Jadilah orang tua yang berfungsi baik bagi keluarga Anda. Jadilah anak yang berfungsi baik bagi orang tua Anda. Yang kedua, Lot hidup semaunya sendiri. Dia tidak pernah mengejar apa yang Tuhan suka dan inginkan. Tetapi dia hanya mengejar apa yang memuaskan daging dan pikirannya sendiri. Dan akibatnya Lot mengalami kehancuran. Saudara, jangan ulangi kesalahan Lot yang bodoh ini. Yang ketiga, Lot kompromi dengan dosa. Lot suka berada di gray area. Yang penting saya ke Tuhan, tapi juga sebagian ke dunia. Kudus, tapi juga dosa. Taman Tuhan, tapi juga tanah Mesir. Dan ini yang membuat akhirnya Lot mengalami kehancuran. Hari ini putuskan untuk saudara mau hidup benar, hidup kudus. Dan yang keempat, Lot tidak memperjuangkan keselamatan orang lain. Dia tidak pernah mempedulikan keselamatan istri, keselamatan anak-anaknya. Bahkan tidak pernah peduli untuk keselamatan kedua calon menantunya, keempat orang calon besannya. Bahkan Lot tidak peduli keselamatan orang lain. Sehingga minimal seandainya 10 orang benar saja ada di Sodom, maka Sodom dan Gomora tidak akan dihancurkan Tuhan. Hari ini saya mau pesankan saudara, jangan ulangi kesalahan Lot yang hanya sibuk mengejar dunia, mengejar uang. Kerja tidak salah, kita harus rajin kerja. Tapi kejar Tuhan lebih dari segala-galanya. Ayo coba kliklah di komen, katakan saya mau bertanggung jawab. Kliklah di komen, katakan saya mau bertanggung jawab. Tidak ada yang terlambat asal kita mau ambil keputusan hari ini.
Kita mau memperbaiki kesalahan, dan anugerah dan kasih karunia Tuhan akan nyata buat orang-orang yang berani bertanggung jawab. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, perbaiki semua kesalahan. Jangan lagi ngeblame, menyalahkan orang lain. Tapi Tuhan, aku mau menjadi sebuah agen perubahan, agen pembaharuan. Dimulai dari perubahan hidupku. Aku ambil tanggung jawab, maka aku percaya seburuk apapun keluarga dan pernikahanku, Tuhan sanggup pulihkan. Seburuk apapun komunitas, kondisi ekonomi, gereja lokal di mana aku berada, ketika aku mau bertanggung jawab, hidupku akan membawa perubahan bagi komunitas, dalam keluargaku, gereja lokal, pekerjaan. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama, biar saudara ambil keputusan. Siapa yang mau memutuskan untuk ambil tanggung jawab yang baik bagi keluarga kita? Siapa mau memutuskan untuk tidak lagi kompromi dengan dosa, untuk tidak lagi hidup semau sendiri? Siapa hari ini yang mau memutuskan untuk peduli keselamatan keluarga kita, keselamatan orang-orang di sekitar kita, mau dipakai Tuhan memenangkan jiwa bagi Yesus? Yang mau, mari taruh tangan di dada. Saya mau berdoa. Tuhan ampuni, kalau seringkali kami suka melempar tanggung jawab, suka menyalahkan orang lain, padahal justru kamilah yang harus mau berubah. Hari ini kami mau memperbaiki hidup kami setelah kami mendengar firman ini. Kami tidak mau istri kami, suami kami, anak-anak kami hancur gara-gara kami tidak bertanggung jawab dengan baik. Tuhan, jamah dan ampuni kami, pulihkan kami, kasih sayang dan anugerah-Mu, didikan-Mu, ajaran-Mu, biarlah menolong kami. Roh Kudus tolong kami bangkit dari setiap dosa kami, bukan hanya bertobat, bukan hanya minta ampun, tapi kami perbaiki. Kami radikal mau tinggalkan dosa. Kami mau hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, seturut kehendak Tuhan. Dan kami mau mengejar keinginan Tuhan, mengejar apa yang Tuhan suka, mengejar setiap calling panggilan, rencana Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dan ampuni Tuhan, kalau selama ini kami tidak berani, atau malu, atau malas bersaksi, malas mencari jiwa bagi Yesus. Hari ini beri kami keberanian, beri kami roh penginjilan, Roh Kudus, supaya kami berani memberitakan firman, membawa jiwa melalui keteladanan hidup kami, melalui kata-kata yang kami ucapkan, supaya orang datang kepada Tuhan. Berkati setiap sahabat Mesbah Mujizat, dimanapun kami berada hari ini, Roh Kudus menjamah, menguatkan, dan membuat kami menjadi orang yang bijaksana, tidak mengulangi kehancuran Lot dan keluarganya. Dan kalau ada saudara yang sakit, dan Anda percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Anda hari ini, ayo taruhlah tanganmu di tempat yang sakit dengan iman percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit, kami perintahkan pergi, tinggalkan, pergi dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Kesembuhan mengalir, kesembuhan terjadi. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bagi saudara yang punya masalah apapun, dan Anda mau membutuhkan mujizat pertolongan Tuhan, sekali lagi angkat kedua tanganmu. Hamba berdoa biar mujizatmu terjadi. Kuasa, terobosan Tuhan, hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, strategi ilahi membuat kami bisa keluar dari setiap masalah kami sebagai pemenang. Berkati setiap kami Bapa, juga berkati pemerintahan Indonesia, pemerintahan bangsa-bangsa, Amerika, dan juga gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Hamba-hamba Tuhan kami dukung dalam doa, supaya semua kami anak-anak Tuhan tidak mengulangi kesalahan Lot. Kami mulai berkata, kami mau jadi orang yang bertanggung jawab, menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi istri yang bertanggung jawab, menjadi anak yang bertanggung jawab, orang tua yang bertanggung jawab, dan biar berkat Tuhan menyertai kami semua. Mari angkat tangan saudara sekali lagi. Sekarang terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus
berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun menyertai saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Miliki kepedulian untuk keselamatan keluarga Anda, keselamatan teman-teman Anda, orang-orang yang ada di sekitar saudara, bawa mereka kepada Yesus. Dan hal-hal sederhana yang Anda bisa lakukan, salah satunya adalah ketika saudara mau men-sharingkan program-program ini, supaya orang lain juga diselamatkan. Saudaraku, Anda bisa juga subscribe, Anda bisa like, dan tolong Anda pencet lonceng juga, ya. Dan Anda bisa komen-komen yang positif, supaya benar-benar jadi berkat bagi orang lain. Dan juga saudaraku, kalau Anda punya kesaksian maupun permohonan doa, jangan malu-malu, silakan Anda kirimkan baik melalui email, WhatsApp maupun di komen-komen ini, supaya kami bisa berbagi dan mendoakan saudara sekalian. Walaupun tidak sempat semua kesaksian harus kami bacakan, tetapi saya percaya dan saya mendengar bahwa begitu banyak Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan Anda mengalami lawatan mujizat Tuhan. Dan saudara, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, Bethany Miracle Center dalam YouTube channel selalu hadir jam 6 sore waktu Jakarta. Ingat, waktu Indonesia jam 6 sore waktu Indonesia. Kalau Anda bisa ikut secara live, silakan ikut. Tapi kalau Anda tidak bisa, karena Anda mungkin baru pulang kerja atau ada urusan yang lain, Anda bisa lihat siaran ulangnya. Setiap hari pasti ada, saudaraku, tayangan daripada YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan hari Minggu jam 9.50 malam waktu Jakarta akan ada live streaming ibadah raya langsung dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Dan yang di Amerika tentunya jam 9.50 pagi waktu New York. Atau Anda bisa lihat live streamingnya, tapi juga siaran ulangnya kalau Anda tidak bisa ikut live-nya. Saya percaya kasih karunia Tuhan menyertai kita, dan kalau tidak ada halangan dalam program berikutnya, kita akan belajar menggali lebih dalam tentang kesalahan keluarga Lot, apa yang harus diperbaiki supaya kita tidak mengulanginya kembali. Kita sudah belajar dari istri Lot, kita sudah belajar dari Lot sendiri, dan kita akan belajar dari kedua orang anak Lot. Dan kiranya setiap firman Tuhan yang kami bagikan menjadi berkat, menguatkan saudara, menjadi jawaban, dan mengajar kita, mendidik kita, membawa kita kepada satu kemenangan demi kemenangan yang dahsyat dan ajaib. Salam cinta, salam kasih dari kami semua. God bless you.